Selamat pagi, saya ingin membahas dan mengulas pertanyaan ya mengenai berapa biaya pemenangan seorang caleg gitu untuk sampai bisa menang mencapai parlemen. Pertanyaan ini sebenarnya sangat objektif sekali terhadap apa yang akan dilakukan caleg itu. Kalau caleg itu ingin melakukan pemenangan secara terukur dan tertarget, pasti biayanya pun akan terukur dan tertarget. Tapi kalau caleg itu tidak punya ukuran, tidak punya parameter pemenangan, ya dia pasti akan menghamburkan uangnya tanpa arah ya, sehingga pemborosan keuangan terjadi, hasil pun tidak signifikan. Banyak yang menghabiskan uang miliaran pada pemilu ya, calon legislatif, tapi dia tidak lolos ke parlemen karena pemanfaatan dana pemenangannya itu tidak sesuai sasaran. Misalnya caleg bersangkutan banyak berkutat di satu kecamatan saja sesuai domisili dia, misalnya dia domisili di kecamatan tersebut, tapi dia tidak melakukan kampanye di kecamatan-kecamatan lain, jadi nguplek di situ aja. Dan dia tidak memiliki orang-orang di kecamatan lain. Nah itu calegnya akan mengalami nasib fatal. Kenapa? Karena perolehan suaranya hanya terfokus di kecamatan itu. Dan di kecamatan itu pun belum tentu juga dia sebagai pemenangnya. Karena caleg-caleg lain juga berjuang merebut suara, ya, merebut kemenangan di kecamatan tadi. Nah saran saya adalah caleg fokus dengan perekrutan pemenangan ya di semua kecamatan. Dia harus rekrut minimal 1 orang koordinator ya, kemudian koordinator pemenangan di tiap desa dan kelurahan. Makanya kami memprovide sistem aplikasi pemenangan itu memang menerapkan manajemen pemenangan yang terukur dan tertarget langsung ke basis TPS-nya, bukan kepada kegiatan hore-hore ya, ngundang-ngundang dangdutan atau apa gitu yang hora-hore ramai-ramai ya, mengerahkan massa dan lain-lain, itu belum tentu jadi suara. Tapi kalau terfokus dan tertarget kepada TPS, itu dapat diyakinkan potensi kemenangannya akan mencapai di atas 80%. Pengalaman yang sudah kami lakukan, penerapan aplikasi pemenangan itu ya yang kami provide sesuai dapil caleg, itu sangat membantu ya proses dan target kemenangan si caleg. Pemenangan tanpa sistem ya atau hanya dengan cara-cara manual ya pada 2024 agak sulit. Kenapa? Karena kompetisi 2024 ini sudah mengarah kepada kompetisi by data ya, sudah objek datanya itu harus jelas ya. Karena ada DPT, kemudian berapa yang bisa kita raih suara di tiap TPS itu, berapa yang ingin kita targetkan, itu harus jelas. Dan bagaimana cara mengejar perolehan suara sesuai target tiap TPS tadi. Misalnya tiap TPS, caleg bersangkutan mentargetkan dapat 30 suara atau 20 suara. Ya, kalau ada di dapilnya itu dia punya 2000 TPS, ya 2000 TPS kali misalnya dia target 2000 suara ya. Kalau TPS-nya 2000 ya, kemudian dia mentargetkan di tiap TPS itu 20 suara. Ya, 20 suara dia mendapat perolehan suara 40.000. Ya, itu di antara hitung-hitungannya. Walaupun sebenarnya pentargetan itu sebenarnya hanya untuk terus membantu kita punya parameter kemenangan. Hasilnya kadang-kadang tidak persis dengan target. Satu bisa melampaui target atau kurang dari target. Tapi dari pengalaman kami, sejeblok-jebloknya nasib caleg ya, itu paling dia kehilangan atau error dari targetnya itu 20-25% lah ya. Katakanlah targetnya tadi 40.000 suara, dengan menerapkan aplikasi pemenangan dan sistem ini dijalankan oleh seluruh tim pemenangannya ya sesuai target mau mencapai kemenangan TPS, ya katakanlah error 25%-nya ya dia masih dapat sekitar ya
40.000 kurang 25%, ya. Nah, dia masih dapat 30.000 suara, ya. 30.000 suara untuk caleg DPR RI itu sudah lolos ke parlemen, ya. Nah, itu hitung-hitungannya. Bagaimana dengan caleg kabupaten kota? Ya, kabupaten kota lebih kecil lagi. Karena caleg kabupaten kota 3.000 ya suara, ada yang di beberapa kabupaten kota 1.500 suara pun dia lolos ke parlemen. Mungkin dapat kursi terakhir atau kursi terakhir kedua. Ya. Yang intinya harus ada parameter pemenangan, harus ada target. Nah, bergeraknya kapan? Kalau bergeraknya sudah mepet-mepet, itu dia tidak punya keleluasaan untuk mengevaluasi tim dan lebih peluangnya menjadi lebih ketat. Nah, kalau dia memulai lebih awal, misalnya dia sudah terapkan aplikasi, persiapan aplikasi sistem juga kan butuh waktu, bisa sebulan, bisa ya 1,5 bulan termasuk pelatihan, ya, sejak dia deal gitu. Nah, sistem juga kan user-user kita, tim pemenangan kita perlu beradaptasi. Ya paling adaptasi seminggu 2 minggu ya, dan mahir menggunakan. Artinya ada SOP bersama, platform yang dipakai bersama, seragam untuk pemenangan. Bukan baju ya, tapi sistem dan manajemennya itu sama ya, acuannya untuk pemenangan caleg ini gitu. Dibanding kalau semua tim pemenangan punya konsep sendiri, ya caleg juga tidak punya konsep, akhirnya tidak punya ukuran dan tidak punya parameter, sehingga tidak bisa mengevaluasi pemenangannya, ya. Hanya serba manual, ya, hanya mempercayai omongan-omongan relawan. Pak, nanti suara untuk Bapak dari saya 200 suara. Ya, itu kan hanya manual. Ya, kalau kita percaya ya rugi juga. Harusnya kan itu harus bisa dapat dibuktikan dengan data. Makanya perlu aplikasi sistem. Di aplikasi sistem itu nanti kita upload juga DPT ya caleg bersangkutan sesuai dapilnya, sehingga data yang dimasukkan, nama, nik, alamat orang sesuai KTP itu divalidasi dengan DPT yang sudah diupload. Ada nggak orang itu di DPT? Kalau nggak ada ya segera diurus supaya didaftarkan di DPT. Intinya kalau saran saya, penggunaan aplikasi pemenangan caleg pada pemilu itu ya sangat besar pengaruhnya pada pemenangan ya caleg bersangkutan dibanding caleg tidak menggunakan aplikasi sistem. Begitu pula pada pilkada ya, pengalaman kami yang sudah membantu berbagai pilkada, kemenangan caleg dan pilkada, rata-rata yang punya target dan ukuran lah ya, yang lebih profesional memanage kemenangannya dibanding yang asal-asalan atau ya sekedar maju, buang-buang duit, akhirnya kecewa. Dapat hubungi kami sesuai nomor yang tertera di video. Semoga kita dapat bermitra. Harapan kami hanya satu, sahabat kami, teman kami, saudara bisa lolos ke parlemen, yang ikut pilkada bisa menang pilkada. Kami siap menjadi bagian dari kemenangan Anda. Terima kasih. Saya Arif Rahman Khalid atau Arif RCH. Mengucapkan selamat pagi, selamat siang untuk Indonesia bagian timur. Semoga kita dapat menjadi partner mitra dalam kemenangan pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.